Polisi sudah temui titik terang soal keberadaan handphone Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Satu-satunya barang yang hilang dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang adalah handphone Amel. Yoris, kakak Amalia Mustika Ratu, mengatakan bahwa ada 3 unit handphone yang hilang. Kalau barang yang hilang itu HP Amel, 1 HP iPhone 11 warna merah, HP iPad, yang ketiga itu HP Samsung, jelas Yoris. Padahal sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Amel masih berkomunikasi dengan pacarnya Diki sebelum pelaku menghabisi nyawa Tuti. Kepada Diki, Amalia Mustika Ratu mengaku saat itu sedang asik bermain game di handphonenya. Disebutkan jika HP Amalia Mustika Ratu juga memiliki keterkaitan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Kini, polisi tengah berupaya keras mencari keberadaan HP Amel. Masih dalam pencarian, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Kaniago seperti dikutip dari Bintang Gosip. RD mengatakan bahwa polisi sudah mendapat titik terang keberadaan HP Amalia. Sudah mendekati titik terang dan kami mohon doanya saja ya, kata RDA Kaniago. RD juga mengatakan jika polisi sudah memiliki barang bukti baru guna mengungkap dalang pembunuh Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Tentunya ada barang bukti baru, tapi masih didalami, kata Kombes RDA Kaniago. Saat ini penyelidikan kasus pembunuhan Tuti dan Amel akan lebih mengerucut. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Kaniago akan lebih fokus ke beberapa saksi. Penyidik dari Polres Subang itu akan memanggil beberapa saksi, tapi tidak semua dari saksi yang terdahulu. Itu terkait dari hasil pengembangan laboratorium forensik serta data yang mendukung untuk dipanggil, katanya. Dari 23 saksi itu termasuk juga Yosef, istri muda, dan 2 anaknya, kakak Amalia Mustika Ratu sampai kakak dan keponakan Tuti. Total masih 23 saksi, cuman untuk yang sekarang ini kita ada pengerucutan beberapa saksi yang akan kita mintai keterangan dan memang beberapa hari yang lalu dan mungkin ada beberapa lagi yang terkait dengan hasil lab 4, katanya. Yosef, 55, serta istri mudanya dan pihak tim kuasa hukum akan terus kooperatif kepada pihak kepolisian jika untuk kedepannya masih membutuhkan keterangan tambahan dari kliennya tersebut. Ya, sejauh ini sama kita akan terus kooperatif kan ya, pada intinya terkait dengan pemanggilan nantinya tersebut, ujar Jajang Supriyatna, tim kuasa hukum Yosef. Yeti Mulyati, kakak ipar Yosef, suami Tuti dan ayah Amalia, mengaku pusing memikirkan pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut. Meski demikian, Yeti tetap optimis pelaku kejahatan pasti dapat ditangkap dan diadili. Lelah banget pastinya, apalagi pihak kepolisian juga lelah. Tapi saya percayakan semuanya kepada pihak berwajib untuk segera menangkap pelaku, ujar Yeti. Yeti berharap kebenaran berpihak kepada korban. Saya juga menunggu sampai kepala saya sakit. Mudah-mudahan secepatnya terungkap, katanya. Kakak ipar Yosef selalu berdoa supaya penjahat, pembunuh Tuti dan Amalia cepat ditangkap polisi. Mudah-mudahan penjahatnya cepat-cepat ditangkap gitu, ujar Yeti saat selesai menggelar doa bersama dengan masyarakat desa Jalan Jaga. Yeti percaya sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
Ia berharap pelaku secepatnya ditangkap dan tentunya dihukum seberat-beratnya. Siapapun pelakunya cepat tertangkap, untuk polisi juga supaya dapat kemudahan untuk segera menangkap pelaku, katanya. Sejauh ini, Yosef merasa kelelahan. Yosef, suami dari Tuti dan ayah dari Amalia, sudah 7 kali diperiksa polisi terkait kasus tersebut. Untuk kondisinya sejauh ini baik, cuman yang pasti kelelahan ya, karena sudah sering menjalani pemeriksaan tambahan oleh pihak kepolisian yang isi BAP-nya terus diulang, ujar kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Beliau menyampaikan kepada saya, katanya ingin kembali mengurus yayasan miliknya yang berada di Serang Panjang itu, karena yayasan itu butuh diurus, terlebih kejelasan dari karyawan-karyawannya seperti harus membayarkan hak mereka, ujar Rohman. Yosef risih dituduh sebagai pelaku. Rupanya kekesalan Yoris, anak Yosef, memuncak saat menghadiri doa bersama untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Pecah tangis Yoris saat mengatakan harapan supaya pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Ia juga berharap pelaku pembunuh Tuti dan Amalia Mustika Ratu harus dihukum mati. Kekesalan Yoris sepertinya wajar dirasakan. Sampai sekarang, Yoris dan ayahnya, Yosef, telah dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Tuti dan Amel. Menurut kuasa hukumnya, Rohman Hidayat, selain Yosef, keluarga Tuti dan Amalia pun tak luput dari kecurigaan sebagai pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Jelas, untuk saat ini bukan hanya Pak Yosefnya sendiri, keluarganya juga merasa risih dengan banyaknya asumsi dari masyarakat yang menuduh bahwa Yosef itu pelakunya. Tentu itu tidak mendasar, ujar Rohman Hidayat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.